Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau akan mempresentasikan materi yang berjudul Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Materi pembahasan kali ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Praktikum Pasar Modal. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian IHSG. IHSG adalah sebuah indeks harga yang digunakan dalam Bursa Efek Indonesia sebagai patokan para investor untuk mengukur keuntungan melihat pergerakan pasar. Di dunia global, entitas tersebut dikenal dengan nama Indonesia Composite Index atau ICI atau IDX Composite. IHSG pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Secara umum, IHSG adalah salah satu ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. IHSG adalah salah satu faktor utama investor saham dan reksadana saat harus menjual atau membeli instrumen efek di pasar modal. IHSG ini biasanya digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan pasar investasi secara global, termasuk pasar saham di Indonesia. Dengan begitu, IHSG dapat menjadi informasi penting sebelum investor masuk ke dalam perdagangan pasar modal, sebab tolak ukur apakah pasar modal yang dituju dalam kondisi sehat atau tidak. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungan IHSG. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat atau kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program restrukturasi dengan harga di BEJ pada hari tersebut. Perhitungan indeks mempresentasikan pergerakan harga saham di pasar atau bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan dilakukan bila ada tambahan emiten baru, HEMETD atau right issue, partial atau company listing, waran dan obligasi konversi, demikian juga delisting. Dalam hal terjadi stock split, dividen saham atau saham bonus, nilai dasar tidak disesuaikan karena nilai pasar tidak terpengaruh. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya ada fungsi IHSG. IHSG ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama, penanda pergerakan pasar. Artinya, IHSG adalah suatu indeks pergerakan saham yang sudah tercatat pada BEI. Yang kedua, tolak ukur kinerja portofolio. Dengan adanya indeks ini, maka kita bisa menilai seberapa baik portofolio yang kita miliki. Yang ketiga, mengukur tingkat keuntungan. Fungsi lain dari IHSG adalah untuk mengukur tingkat keuntungan rata-rata investasi yang dimiliki. Yang keempat, acuan untuk melakukan investasi melihat. Dan yang kelima, perkembangan ekonomi. Berikutnya ada manfaat IHSG. Ada beberapa manfaat IHSG yang harus kita ketahui, di antaranya yang pertama, mengukur sentimen pasar. Yang kedua, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Yang ketiga, benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, produksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Yang kelima, IHSG adalah sebagai produksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu di sini sekarang kita masuk bagian slide yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis indeks harga saham gabungan. Jadi di dalam jenis-jenis indeks harga saham gabungan itu yang pertama ada indeks harga saham sektoral. Nah, indeks harga saham sektoral itu adalah indeks harga saham gabungan yang menggunakan nilai dari sektor emiten pada sektor tertentu.
itu. Terus yang kedua itu ada indeks syariah. Jadi indeks syariah ini merupakan nilai saham gabungan yang emitennya merupakan saham-saham yang bergerak secara syariah. Dengan kata lain, semua emitennya yang ada pada indeks ini adalah mereka yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu ada indeks saham gabungan BUMN. Nah, indeks saham gabungan BUMN ini merupakan indeks yang akan melihat bagaimana kinerja dari semua BUMN yang sudah tercatat di BI. Selain itu, indeks ini juga akan berisikan semua afiliasi dari BUMN tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.